Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Suryaman, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tema firman Tuhan kita ialah kunci ketekunan. Pembacaan firman diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis profesional dalam sebuah acara peluncuran buku barunya pernah ditanya oleh seorang wartawan. Wartawan itu bertanya, apa perbedaan antara penulis amatir dan penulis profesional? Sang penulis menjawab, penulis amatir menulis pada waktu ia ingin menulis. Tetapi penulis profesional menulis tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Jawaban sederhana itu menyimpan pelajaran yang mendalam. Untuk mencapai keberhasilan, memang dibutuhkan ketekunan. Banyak orang memiliki semangat di awal, tetapi kehilangan tenaga di tengah jalan. Kita seringkali hanya mau melakukan hal-hal yang kita sukai pada waktu kita merasa nyaman. Namun ketika menghadapi kesukaran, semangat itu padam, langkah terhenti, dan kita mulai menunda-nunda. Ibrani pasal 12 ayat 1-3 menggambarkan hidup ini seperti sebuah perlombaan iman. Ada lintasan panjang yang harus ditempuh, ada beban yang harus dipikul, ada banyak godaan untuk berhenti di tengah jalan. Namun penulis Ibrani menasihati kita untuk berlari dengan tekun, meneladani Yesus yang tidak menyerah meskipun harus memikul salib. Orang yang tekun tidak dikuasai oleh naik turunnya perasaan, tetapi justru ia menguasai perasaannya. Ia melatih dan mendisiplinkan dirinya untuk tetap berjuang meskipun hati sedang tidak bersemangat. Dalam ketekunan itulah terbentuk karakter yang kuat. Nah, bagaimana kita dapat menjadi orang yang tekun? Inilah kunci ketekunan. Yang pertama, fokuskan pandangan kita pada buah atau hasilnya, bukan pada kesulitannya. Ingatlah bahwa harga yang kita bayar bila menyerah jauh lebih besar daripada harga yang kita bayar untuk bertahan. Mudah menyerah membuat karakter kita rapuh, melemahkan kepercayaan diri, dan menutup pintu keberhasilan. Seorang bijak pernah berkata, engkau tidak mungkin mengerjakan banyak hal dalam hidupmu bila engkau bekerja hanya pada hari-hari di mana engkau merasa senang. Yang kedua, fokuskan pandangan kita pada hal-hal yang dapat kita lakukan, bukan pada hal-hal di luar kemampuan kita. Jangan habiskan energi kita untuk mengeluh tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan hari ini dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokuskan hati kita pada Yesus. Ia adalah teladan tertinggi dalam ketekunan. Ia tahu penderitaan yang harus dihadapi, tetapi ia tetap melangkah dengan mata tertuju pada sukacita yang ada di hadapannya, yaitu keselamatan bagi kita. Ia tidak menyerah, bahkan ketika dunia menolaknya dan salib menantinya. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat
GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, Yesus Kristus adalah contoh teladan dalam ketekunan. Oleh karena itu ketika kita lelah dan hampir menyerah, ingatlah Yesus. Pandanglah Dia yang sudah lebih dahulu berlari dan menang. Ketekunan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi tentang setia di jalur yang Tuhan tetapkan. Bahkan ketika hati tergoda ingin berhenti. Kiranya setiap kita terus bertekun, menatap Tuhan, dan menyelesaikan perlombaan iman kita dengan penuh sukacita. Pada akhirnya Tuhan tidak menilai kecepatan kita. Ia menilai kesetiaan kita untuk tetap berlari sampai garis akhir. Selamat bertekun, Tuhan Yesus memberkati. Amin.